Perkenalkan, nama saya Sinta Surya Putri sebagai seorang kepala unit reka medis di Rumah Sakit Bahagia dengan tipe pelayanan kelas B. Untuk kasusnya, Rumah Sakit Bahagia baru 6 tahun berdiri dan perlu melakukan evaluasi menyeluruh. Saat ini, jumlah petugas RM yang tersedia adalah 7 orang, namun jumlah pasien yang dilayani cukup banyak. Rasa Bahagia akan beralih ke RM tahun depan untuk pendaftaran rawat jalan. Saat ini masih menggunakan pendaftaran manual untuk semua pelayanan. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana UKRM sesuai kasus yaitu ada data jumlah pasien tiap tahun, ada data beban kerja dan waktu kerja tersedia, lalu ada data jumlah SDM, lalu kegiatan rapat, kebutuhan sarana prasarana, rencana migrasi ke RM yang tahun depan, data kunjungan pasien dan volume DRM 3 tahun terakhir dan estimasi 6 tahun ke depan. Lalu ada data ketebalan DRM dan ukuran rak. Untuk perencanaan SDM yang pertama, menetapkan waktu kerja tersedia yang sudah diketahui yaitu 70.875 menit per tahun. Setelah itu menghitung standar beban kerja atau SPK. Dengan cara waktu kerja tersedia dibagi dengan norma waktu. Lalu akan didapatkan hasil bahwa jumlah standar beban kerja petugas reka medis yaitu sebesar 213.188 dengan rata-rata SPK 35.531,33. Setelah itu menghitung standar kegiatan penunjang atau SDP. Dengan yang sudah diketahui rapat rutinnya itu 240 menit per tahun, lalu ada rapat di luar RS 180 menit per tahun. Maka jika ditotal, waktu kegiatan penunjang yaitu 420 menit per tahun. Untuk mengetahui FTP, yaitu waktu kegiatan dibagi dengan WKT, lalu dikali 100. Setelah itu, menghitung STP dengan rumus 1 dibagi 1 dikurangi FTP, lalu dibagi 100 sebagai faktor pengali perhitungan kebutuhan SMK di unit reka medis. Setelah itu, hasil perhitungan STP petugas reka medis didapatkan 1,0058. Setelah itu, kita menghitung kebutuhan SDM-nya. Dengan cara capaian 1 tahun dibagi dengan SPK. Setelah itu didapatkan bahwa kebutuhan tenaga petugas reka medis di Rumah Sakit Bahagia adalah 8 orang. Sedangkan diketahui jumlah petugas reka medis di RS Bahagia saat ini yaitu sebanyak 7 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan petugas reka medis kekurangan sejumlah 1 orang petugas guna meningkatkan kualitas kinerja. Setelah itu ada perencanaan pengembangan SDM dengan mengikuti pelatihan tentang penggunaan RME. Setelah itu ada workshop peningkatan mutu pelayanan RM, ada pelatihan manajemen arsip medis dan pengelolaan digital, dan pengembangan kemampuan komunikasi untuk pelayanan pasien. Kebutuhan panduan atau SPO dalam pelayanan reka medis atau pengelolaan unit kerja reka medis. Ada SPO pendaftaran pasien untuk pasien baru dan pasien lama. Setelah itu ada SPO pengelolaan RME, ada SPO filing dan assembling reka medis, SPO distribusi dan retrieval reka medis, dan SPO kegiatan rapat dan pelaporan. Lalu ada perencanaan sarana dan prasarana untuk perhitungan kebutuhan rak DRM 6 tahun ke depan, yaitu dengan cara menghitung perkiraan jumlah pasien didapatkan perkiraan jumlah pasiennya itu 35.409. Setelah itu menghitung rata-rata ketebalan DRM didapatkan rata-ratanya itu 0,00198 meter. Lalu ada menghitung banyaknya DRM per meter yaitu 505,05. Lalu ada menghitung panjang jajaran raknya yaitu 70,11. Habis itu menentukan panjang rak didapatkan 8. Setelah itu
menghitung jumlah rak yang dibutuhkan dari panjang jajaran rak dibagi dengan panjang rak, maka dihasilkan 8,76 rak yang dibulatkan menjadi 9 rak. Maka berdasarkan perhitungan diperoleh kebutuhan rak DRM untuk 6 tahun ke depan yaitu 9 rak reka medis. Lalu untuk kebutuhan anggaran dalam 1 tahun, adanya pengadaan 1 rak DRM dengan nominal 1 juta dikali 9 sama dengan 9 juta. Lalu ada pelatihan SDM untuk RME dan pengelolaan digital yaitu 10 juta. Lalu ada koordinasi rutin dan rapat eksternal yaitu 2 juta. Maka total anggarannya untuk 1 tahun yaitu 21 juta rupiah. Sekian dari saya, terima kasih.